Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di acara ngabuburit ngaji bareng Fikih Agraria. Sekarang kebetulan sudah hari ketiga bulan Ramadan. Mudah-mudahan selalu tetap semangat dan tetap produktif puasanya. Kebetulan bersama kita sudah ada Cak Sohib yang akan memberi banyak pengetahuan kira-kira kepada kita. Gimana kabarnya Cak Sohib? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Alhamdulillah. Nasir di Alhamdulillah, Den Haag alhamdulillah. ya? Di Den Haag, betul, Mas. Iya iya Ya, iya. alhamdulillah, apa namanya, meskipun apa, cukup menantang tapi bisa dijalani, Mas. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya, Mas Waib, jadi kita, sore hari ini akan masuk ke materi pertama berarti ya pembahasannya. Kalau, tidak salah kita akan bahas tentang tanah. Ini satu isu yang menarik dan seperti sempat kita singgung kemarin, bicara soal tanah ini tidak ada habisnya begitu ya, karena ini termasuk salah satu sumber-sumber agraria yang paling penting dan tentu menjadi hajat hidup orang banyak begitu ya. Nah, kira-kira gimana ini Mas Wahib? Kalau sejauh ini kan mungkin wabil khusus kalau ada apa ya, konflik-konflik agraria mungkin sebagian dari kita sudah cukup terekspos atau sudah cukup akrab dengan pembahasan soal tanah dari kacamata perspektif agraria kritis gitu misalkan. Nah, kira-kira bagaimana Iya, sih iya. jurisprudensi Islam atau fikih ini bicara soal soal tanah gitu? Terima kasih Mas Nasir ya. Heeh, Seperti kita sampaikan pada episode pertama ya, kita akan merujuk kepada kitab Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami karya Profesor Wahbah Zuhaili. Ini untuk sekedar memicu diskusi saja ya, nanti kita bisa iya, berkembang ya. betul betul betul. Eh, jadi pemirsa kalau ingin membaca kitabnya langsung silahkan dibuka pada juz 5 halaman 415 ya. Ini mengenai ahkamul arodi ya, hukum-hukum pertanahan. Nah, yang menarik adalah pengarang ini memulai pembahasannya dengan membuat taksonomi dulu ya. Jadi taksonomi itu kan dia merinci apa saja sih kategori-kategori tanah itu sebelum kemudian dia membahas secara lebih detail hukum untuk masing-masing kategori itu ya. Nah, di kitab ini ya tentu saja ada pembahasan yang sifatnya historis ya. Pembahasan yang sifatnya historis itu adalah taksonomi tanah berdasarkan sejarah integrasi wilayah di dalam daulah Islam ya. Kan daulah Islam dulu berekspansi ya dari Jazirah Arab sampai kemudian ke banyak wilayah yang lain, dan itu kemudian masuknya satu wilayah ke dalam daulah Islam itu kan berbeda-beda dan itu punya konsekuensi terhadap kategori tanahnya gitu ya. Tetapi itu kita tidak bahas ya. Jadi itu adalah taksonomi lain yang sifatnya historis. Tetapi yang menarik adalah taksonomi yang kemudian berlaku ketika sebuah wilayah itu sudah menjadi bagian dari daulah Islam gitu ya, dan itulah yang saya kira tetap relevan untuk sekarang ya. Itu satu hal yang lain yang kemudian menarik adalah bahwa taksonomi itu kemudian bertolak bukan secara deduktif ya. Jadi secara deduktif itu kan artinya ada kategori-kategori yang ditentukan a priori begitu ya, a priori lalu kemudian itu dipaksakan pada konteks wilayah yang berbeda-beda, yang masuknya fasenya juga berbeda-beda itu. Tetapi yang kemudian dijadikan acuan para fuqaha dulu ya ketika membuat taksonomi itu adalah sejarah interaksi manusia dengan tanahnya itu sendiri seperti apa. Dan atas dasar itulah maka taksonominya dibuat gitu ya. Maka di sini ini kita misalnya membaca pada halaman 415 itu, menurut Wahbah Zuhaili itu bahwa tanah itu ada dua macam ya. Pertama adalah tanah milik, itu artinya di dalam proses interaksi manusia dengan alamnya itu kemudian sudah melekat hak milik atas tanah itu nanti akan ada penjelasannya kenapa kemudian timbul hak milik ya. Tapi itu kemudian menjadi kategori pertama, yaitu adalah tanah milik atau al-ard al-mamlukah ya, tanah milik ya. Kemudian kategori yang kedua adalah tanah bebas ya, atau al-ard al-mubahah ya, tanah yang bebas. Artinya dia belum dilekati oleh hak-hak tertentu ya, karena nanti juga ada penjelasannya kenapa kok seperti itu ya. Jadi ada dua kategori ini, tanah milik dan kemudian tanah bebas ya.
Nah, ada Mas rincian lebih mungkin lanjut nih, Mas heeh. Masir. Ya, Jadi kalau silakan. kalau kalau kita apa ya, lihat dalam konteks Indonesia ini kan kalau di UU PA kalau tidak salah ya, ada konsep utama tentang hak menguasai negara itu, Mas. Nah, kira-kira Iya, iya, itu iya. bisa apa, bisa nyambung nggak dengan taksonomi ini gitu, Mas? Iya, jadi kalau kita berangkat dari taksonomi itu berangkat dari sejarah interaksi manusia dengan tanahnya gitu ya, maka atas dasar hal itulah maka wewenang negara yang timbul dari konsep hak menguasai negara itu dijalankan ya. Jadi hak menguasai negara itu dijalankan justru dalam rangka untuk memperkuat apa yang secara empiris ini kemudian terbentuk ya. Jadi taksonominya itu sesuatu yang lahir dari bawah Mhm dan mhm. negara ya semestinya kemudian memberikan penguatan atas itu ya. Jadi Mmm, misalnya di dalam UU PA itu kan ada yang disebut sebagai hak-hak yang timbul berdasarkan hukum adat ya. Hukum adat itu artinya adalah norma-norma yang berlaku di berbagai daerah yang kemudian menentukan apa hubungan manusia dengan tanahnya dan kemudian hak-hak apa yang melekat pada hubungan itu ya. Nah, berdasarkan itulah maka ada aturan mengenai konversi hak adat gitu ya. Jadi hak adatnya harus diakui karena UPA sendiri mendasarkan diri pada hukum adat gitu ya. Nah, itulah artinya taksonomi itu sebetulnya berangkat dari bawah. Dia tidak ditentukan secara a priori dari atas ya. Dan spirit dari mhm. UU PA itu dan spirit dari konstitusi yang memberikan negara itu wewenang hak menguasai negara itu harusnya kembali ke situ. Jadi itu artinya apa? Artinya ketika negara ingin mengalokasikan tanah misalnya, dia harus lihat dulu secara empiris. Ini kategorinya tanah yang sudah ada haknya atau belum, atau tanah yang bebas atau enggak gitu ya. Dan tanah tanah bebas itu sendiri nanti juga ada rinciannya. Apakah tanah bebas itu menjadi teritori dari suatu kawasan dan menentukan hajat hidup orang di kawasan itu ya. Itu tanah bebas tetapi yang menjadi marofik ya dalam istilah kitab ini ya. Jadi dia menjadi prasarana dari suatu wilayah. Di situ ada ladang pengembalaan, di situ sumber air, misalnya begitu ya. Di situ tempat mengambil kayu gitu ya. Nah, atas kategori tanah bebas yang ada hubungan semacam itu, negara juga tidak boleh mengambilnya dan mengalokasikannya pada pihak lain, tetapi harus melindunginya, misalnya begitu. Jadi spiritnya sebetulnya UPA begitu, dan karena itulah dia didasarkan pada hukum adat ya istilahnya begitu ya, dengan mengindahkan ketentuan agama kalau di dalam salah satu pasalnya kan juga seperti itu. Nah, jadi, menarik yang saya catat begini, Mas, berarti kan berangkatnya tetap dari bawah, kemudian taksonomi ini juga punya peran penting begitu ya, punya punya kegunaan bagi negara untuk juga mengidentifikasi, mengenali tipe-tipe tanah itu sendiri begitu ya. Jadi saya melihat ternyata taksonomi ini bukan hanya apa, menarik secara akademik, tapi juga punya dimensi praktikal yang juga bisa dimanfaatkan oleh negara begitu, Mas, ya? Ya betul, penting sekali itu. Karena itu sebetulnya kalau UPA betul-betul hendak dijalankan sesuai dengan spiritnya berbasis hukum adat itu ya, kita itu sebetulnya butuh ilmuwan-ilmuwan atau para aparat atau staf ya, staf kantor pemerintahan itu ya, yang bisa mengenali keragaman tenurial di Indonesia ya. Kalau tidak nanti dia justru akan melakukan satu kebijakan yang justru mengingkari ya Mhm. bentuk-bentuk tenurial yang beragam itu gitu ya. Jadi di situ pentingnya ya karena hukum agraria itu berbasis adat dan kemudian di Indonesia itu banyak sekali ya sistem adatnya, sistem tenurialnya beragam, pemilikannya juga berjenjang, ada yang haknya itu melekat pada rumah tangga, ada yang melekat pada satu marga, ada yang melekat pada unit teritori gitu ya. Itu kan beragam sekali ya. Nah, itu harus dikenali ya. Dan literatur fikih juga bisa membantu untuk mengidentifikasi itu ya. Jadi misalnya nanti kalau kita sudah mulai membahas lebih lanjut, tanah milik itu juga macam-macam, Mas Nasir ya. Tanah milik itu ada yang sifatnya produktif, ada yang sifatnya menganggur ya, ada dua jenis tanah itu ya. Dan itu punya implikasi pada hukum yang berbeda-beda ya. Kalau itu tanahnya produktif seperti apa, kalau tanahnya itu menganggur seperti apa ya. Lalu juga
tanah bebas tadi ya, tanah yang belum dilekati hak miliknya, itu kalau dia menjadi sumber daya bersama suatu kawasan, maka dia disebut sebagai tanah yang punya aspek yang disebut oleh pengarang ini sebagai min marafiqil baladi ya. Jadi termasuk dari prasarana suatu daerah itu. Jadi ada sumber daya bersama yang dimanfaatkan oleh daerah itu. Jadi ini juga harus dibaca ini ya, harus dipahami. Kalau tidak, seolah dianggap itu tanah bebas yang bisa diambil begitu saja, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tanah bebas yang tidak merupakan prasarana umum suatu wilayah, suatu desa, suatu nagari atau suatu kampung kalau di Aceh ya, Lembang kalau di Sulawesi dan seterusnya. Jadi untuk tanah bebas yang kategori inilah yang sebetulnya negara punya keleluasaan untuk kemudian mengalokasikan untuk kebutuhan yang lain misalnya. Tapi sejauh itu masih merupakan min marafiqil baladi ya, maka harus ada, kalau istilah sekarang ada FPIC ya, Free Prior Informed Consent dari komunitas itu ya. Meskipun kalau kita tanya ini tanah siapa ya, enggak tanah siapa-siapa ya. Itu tanah yang haknya bukan melekat pada individu, tetapi mungkin melekat kepada satu wilayah tertentu, satu teritori ya. Dan itu macam-macam kan ya di Indonesia itu ya. Di Jawa kita tidak mengenal marga, maka mungkin agak susah mengidentifikasi satu unit marga yang menguasai tanah tertentu atau sumber daya tertentu ya. Itu tidak ada. Di Jawa yang kuat itu adalah teritori desa gitu ya. Maka dulu hak-hak itu banyak melekat pada desa, ada hak komunal desa ya. Tetapi kalau kita pergi ke Sumatera Barat ya, di sana ada marga Caniago atau ya, misalnya begitu ya. Atau ke Sumatera Utara ada banyak sekali marga di sana ya, Sitorus, Sihombing dan seterusnya ya, lalu ada Huta dan segala macam ya. Tentu mungkin sebagian hak itu melekatnya kepada unit itu gitu ya. Jadi ini yang kemudian penting untuk diperhatikan ya, taksonomi semacam ini gitu. Berarti kalau tanah milik ini itu apakah lebih ke kepemilikan individu atau bisa juga dia kepemilikan kolektif itu Mas? Iya, kalau kita mengacu ke literatur fikih, ya tanah milik ini tidak selalu milik individu ya, tidak selalu milik individu. Jadi nanti ada yang lebih detail sebetulnya ya, tanah milik ini seperti apa ya. Nah, kemudian juga yang menarik juga di dalam kitab ini, artinya ini sudah banyak dipikirkan oleh para fuqaha dulu adalah bahwa taksonomi itu tidak hanya ditentukan menurut haknya gitu ya, tetapi juga menurut sejauh mana pemanfaatannya itu betul-betul produktif atau tidak gitu ya. Jadi tanah milik kalau dia produktif maka dia disebut sebagai amirah ya. Tanah yang amirah itu dari kata yang kemudian menjadi makmur gitu ya, itu sama sebetulnya, akar katanya sama gitu ya. Jadi ini taksonominya kemudian juga berlanjut bukan hanya dari sisi haknya, tetapi juga kemudian apakah itu dioptimalkan atau enggak, diproduktifkan atau enggak. Kalau dia produktif, maka dia disebut sebagai amirah. Kalau menganggur, dia disebut sebagai khorob ya. Jadi ini hal lain ya. Jadi pertama kita punya taksonomi berdasarkan hak milik, yang itu bisa individu, bisa kepada yang lain gitu ya, unit yang lain. Lalu kemudian berdasarkan bagaimana tingkat pemanfaatannya, apakah betul-betul produktif atau tidak ya. Nah, jadi yang disebut sebagai tanah produktif itu misalnya adalah tanah-tanah yang memang dimanfaatkan ya, misalnya untuk pertanian, untuk peternakan, ya, untuk pemukiman, untuk sarana perdagangan, ya itu disebut sebagai tanah amirah ya, tanah yang produktif. Nah, kemudian tanah milik yang tidak produktif itu namanya adalah tanah khorob ya, tanah yang dalam istilah sekarang telantar gitu ya. Nah, tetapi ada dimensi penting yang harus kita pahami ya. Jadi dulu tanah terlantar itu dia terlantar bukan karena spekulasi ya, bukan karena dia menjadi komoditas, kemudian ada upaya untuk mengakumulasi tanah di mana-mana gitu, lalu terus dijadikan sebagai aset gitu ya untuk suatu saat dijual dengan harga tinggi. Bukan begitu pengertian tanah terlantar dulu. Tanah terlantar dulu itu adalah karena faktor alam ya. Jadi kalau konteksnya di Timur Tengah itu kan
airnya susah gitu ya. Jadi ada satu saat misalnya tanah itu tidak bisa ditanami karena kendala tidak ada pengairannya gitu ya. Nah, makanya terhadap tanah ini selama dia tanah milik, meskipun dia tidak produktif, hak miliknya itu harus tetap dilindungi meskipun terlantar. Karena keterlantarannya itu bukan karena spekulasi, bukan karena upaya untuk akumulasi begitu ya, tetapi karena tadi itu ya kendala alam ya. Masyarakat adat itu juga banyak sekali tanah yang kemudian dalam tanda kutip terlantar itu bukan karena dibiarkan terlantar, tetapi dia punya pola produksi untuk misalnya siklus ya, lahan bergulir ya. Nah itu ada waktu suatu lahan ditelantarkan bukan karena untuk spekulasi, tapi bagian dari sistem produksi itu, misalnya begitu ya. Ya, jadi menarik Mas Wahib, tentang betapa pentingnya ternyata kita memahami, adanya pembagian begitu ya, taksonomi tanah, bahwa tanah ini bukan sesuatu yang homogen kan begitu, dan pembagian ini ternyata juga bukan hanya penting untuk kita pahami secara akademik, tapi juga punya dimensi praktikal yang sangat, perlu untuk dipahami oleh pengambil kebijakan khususnya. Ya mudah-mudahan sih ada di antara pengambil kebijakan yang nonton, ngaji ini gitu Mas ya, jadi bisa mengambil Iya, iya. manfaat. Ya, jadi mungkin akan kita sambung di, episode berikutnya, masih tentang tanah, masih tentang apa, hukmul arodhi. Jadi teman-teman silahkan, saksikan, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.